Emang Pokemon doang yang punya Go? Asus juga punya. Nggak percaya? Mari kita review. Oke, kali ini kita kedatangan laptop terbaru dari Asus, yaitu Asus VivoBook Go 14. Tipenya, kodenya ini rada panjang nih, mesti gue baca, yaitu EF14004FA FHD 353. Kodenya emang panjang banget, tapi satu hal yang kita tahu adalah ini merupakan laptop berukuran 14 inci yang ya ukurannya standar lah ya, dan ringan dan enak dibawa kemana-mana. Nanti akan kita bahas soal desain. Ini tuh laptop pertama kali diumumkan pada sekitar bulan Oktober 2023. Jadi harusnya baru selang beberapa bulan sejak laptop ini rilis. Jadi termasuk laptop yang umurnya masih baru banget lah. Menariknya nih, Asus memosisikan laptop ini sebagai laptop di kelas entry level. Padahal ini adalah laptop entry level yang bukan kaleng-kaleng dari berbagai sisi. Nah, pertanyaannya, apakah Asus VivoBook Go 14 ini masih layak dibeli di awal tahun 2024? Tapi sebelum kita masuk ke review, sebelumnya kita juga pernah ngebahas produk Asus lainnya, yaitu adalah keyboard Asus Marshmallow KW100 dan juga mouse Smart O dari Asus yang bisa kalian tonton, linknya di atas sini. Bener, harusnya di atas sini. Gue udah gak balik-balik lagi. Dan sebelum kita masuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Upstation Media yang ada di bawah ini. Kalau udah, mari kita masuk ke bagian review. Sekarang kita bahas dulu untuk urusan desain. Kalau misalnya kita lihat dari segi desain, ini emang desainnya ciri khas VivoBook banget, yang mengedepankan desain khas kalem dan juga yang nggak neko-neko, bukan yang norak. Kesannya lebih elegan gitulah. Dia ini datang dengan beberapa pilihan warna, yaitu ada cool silver, mixed black, dan juga grey green. Dan kebetulan versi yang kita dapat adalah versi yang grey green. Cuman kalau misalnya gue disuruh milih, grey green gue termasuk warna yang suka banget. Tapi gue mungkin bakal lebih suka yang cool silver ya, karena lebih kelihatan bersih aja gitu. Cuman ya selera itu preferensi masing-masing ya. Laptop ini tuh kesannya elegan banget. First impression gue ketika ngeliat laptop ini, nggak akan percaya kalau ini adalah laptop dengan harga yang nggak nyampe 7 juta. Bener, harga laptop ini nggak sampai 7 juta. Ini laptop yang affordable banget, tapi desainnya mahal. Dan ini adalah salah satu hal yang gue suka dari laptop ini. Nah, laptop ini juga masih memasukkan desain khas VivoBook yang ada kayak sedikit ornamen warning stripe. Itu kelihatan banget di bagian depan, di bagian casingnya ada kayak sedikit ornamen warning stripe. Dan juga ada di tombol enter. Sedikit gimmick yang menurut gue manis sih. Nggak terlalu banyak, tapi jadi ciri khas dari VivoBook itu sendiri. Ngomongin soal keyboard, dia pakai Asus ErgoSense keyboard. Satu hal yang gue suka dari keyboard ini adalah penempatan tombol powernya yang nggak sembarangan. Karena pasti kalian juga notice sih, kadang-kadang ada laptop, Asus juga punya sih laptop yang kayak gini nih, yang tombol powernya itu ada di ujung kanan atas. Yang ngeselin banget karena nggak sengaja kepencet, dan itu sering kejadian. Nah, di sini tombol powernya itu ditaruh di samping tombol delete di sebelah kiri, jadi lebih sopan. Jadi kita nggak sengaja ketekan tombol power, dan ini tuh hal kecil yang menurut gue oke banget. Namanya sebuah laptop, dia juga datang dengan sebuah touchpad yang untuk yang ini dia itu penempatannya center to body. Jadi kadang-kadang ada laptop yang dia touchpad itu ngikutin arah spacebar. Cuman kalau itu dia ngikutin arah body, jadi yang bener-bener ke tengah. Ini udah bagus sih sebenarnya mousepadnya, desainnya. Cuman kalau bisa ukuran mousepadnya bisa dibesarin lagi. Karena kalau misalnya kita perhatiin laptop-laptop zaman sekarang, dia punya ukuran mousepadnya itu lebih gede. Jadi pengoperasian itu bakal lebih enak. Cuman ya ini menurut gue ya udah cukup lah ya untuk laptop ukuran 14 inci. Dan touchpad ini juga datang dengan sebuah fingerprint yang bisa kalian pakai dan bisa kalian konfigurasi di Windows-nya langsung. Ya, ini fitur yang udah banyak lah ya di laptop-laptop zaman sekarang. Terus satu hal menarik dari segi desainnya adalah dari segi hinge-nya yang bisa diputer 180 derajat. Ini tuh hal simple tapi berguna banget, terutama buat kalian yang punya kucing. Karena kucing tuh bandel ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita misalnya pentokin layarnya, terus dia suka nempelin badannya di layar, itu tuh bisa berpotensi bikin layar kalian tuh patah. Nah, kalau ini dia tuh bisa langsung tiduran gitu. Jadi harusnya ya aman lah ya, terutama buat kalian yang punya kucing bandel kayak di rumah saya juga gitu. Cuma memang perlu diingat sih, meskipun looks-nya mahal, desainnya elegan dan minimalis, harga emang nggak bisa bohong. Karena apa? Ini adalah laptop yang hinge-nya nggak bisa dibuka pakai satu tangan aja, jadi mesti pakai dua tangan. Jadi harap maklum ya untuk yang soal itu. Tapi ada satu hal lain yang gue suka adalah dari bobotnya yang cuma 1,4 kilo. Cocok dengan nama yang disematkan, yaitu Go. Jadi kalau gua angkat dengan satu tangan aja, ini tuh bisa. Jadi ya bukan laptop yang paling ringan, tapi termasuk laptop yang cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Jadi dipastikan punggung kalian tidak akan berat, tidak akan pakai salon pas banyak-banyak karena laptop keberatan. Ini ringan banget. Ukuran chargernya juga mini, cuman segini aja. Jadi nggak ada berat-beratnya, ini ringan banget. Jadi buat kalian yang punya masalah punggung, ini adalah laptop yang pas untuk kalian untuk bawa kemana-mana. Oh ya, hampir ketinggalan. Untuk urusan port
port di laptop ini cukup lengkap. Di sebelah kiri kalian bisa ngedapetin port USB Type A 2.0. Kemudian di sebelah kanan juga ada satu buah port USB Type A 3.2. Ada port HDMI untuk DCI-M untuk ngecas juga ada. Untuk Type-C juga ada dan juga untuk audio jack juga ada. Ya standar lah ya untuk portnya, udah cukup lengkap banget. Cukup untuk mengakomodir kebutuhan kalian sehari-hari. Sekarang kita masuk ke soal layar. Untuk layar dia pakai ukuran 14 inci yang tadi gue udah bilang dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Dan dengan screen to body ratio 83% yang udah enak banget untuk kebutuhan entertainment apapun. Termasuk buat kerja, untuk main game juga bisa loh. Dan juga untuk nonton video apapun. Cuman menurut gue emang dari segala keunggulan yang didapetin dari laptop ini, kelemahannya memang ada di layar karena dia masih pakai panel TN. Ya memang agak disayangkan sih mungkin untuk menekan budget, dan masalahnya lagi dia cuman punya tingkat kecerahan 290 nits. Karena tingkat kecerahannya yang cuman segitu, ini laptop kalau misalnya kita pakai di luar ruangan itu akan kurang maksimal, kurang nyaman ngelihatnya. Kayak rasanya tuh gelap aja. Mungkin kurang begitu cocok buat kalian yang suka kerja di luar ruangan. Kalau misalnya masih di cafe yang indoor, itu mungkin masih enak lah ya. Dan dari segi kualitas warna, dia hanya punya 45% NTSC color gamut yang kalau misalnya kita buat yang sering editing, yang berhubungan dengan desain grafis segala macam, ini memang laptop yang kurang cocok sih. Memang dari segi harga juga kita udah tahu lah ya. Ya itu dia, warnanya kurang akurat, jadi kurang begitu oke lah buat kalian yang doyan desain segala macam. Pakai Photoshop segala macam kayaknya kurang pas deh. Mending pakai monitor eksternal aja kalau misalnya pengen yang berhubungan sama desain. Cuman sih untungnya dia masih pakai teknologi non glare yang mengurangi pantulan banget. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi samping itu masih enak. Cuman ya karena mungkin panelnya masih TN kali ya. Jadi kalau dilihat di sisi samping memang masih jelas, cuman agak sedikit gelap aja, nggak langsung kayak yang full gitu loh. Cuman sih emang layar di monitor ini tuh mendukung sertifikasi yang memastikan kalau laptop ini flicker free dan juga support low blue light software. Nah, kayak yang gue udah mention kan, emang kelemahan dari laptop ini adalah dari segi layar. Tapi Asus tuh ngerti. Kalau misalnya kalian pengen laptop yang kayak gini tapi layar lebih bagus, kalian bisa pilih yang namanya Asus VivoBook Go 15 yang punya layar OLED. Dengan harga yang beda kalau nggak salah 1 jutaan aja, betul bukan? Nah, jadi ini masalah preferensi aja sih, masalah budget juga. Kalau misalnya kalian punya budget yang sedikit lebih dan pengen punya layar lebih bagus, nambah 1 juta gitu, bisa pilih yang 15. Tapi kalau misalnya budget kalian mentok banget, ya ini bisa jadi opsi banget sih. Nah, terus kita ngomongin soal kamera dan audio. Ini untuk kelas entry level. Nah, ini gue suka nih karena ini yang juara banget. Kameranya termasuk yang jernih banget untuk kita untuk webcam, misalnya mau telepon Skype segala macam, untuk Zoom call. Ini udah enak banget. Kalian nggak usah perlu beli lagi webcam tambahan karena ini udah bagus banget, dan suaranya itu udah oke banget untuk kelas harganya. Buat kalian yang penasaran untuk kualitasnya gimana, bisa cek footage berikut ini. Nah, ini tuh kualitas video webcam dari Asus VivoBook Go 14. Dan satu hal yang menarik yang gue suka dari laptop ini adalah dia punya Asus Webcam Shield. Jadi kalau misalnya kalian mau privacy tinggal ditutup, buka lagi. Jadi harusnya aman. Ada iklan tadi tuh. Nah, dia juga support Asus AI Noise Cancellation yang harusnya kalau ketika dipakai untuk video call, suaranya tuh bakal jernih banget. Cuman kalau menurut kalian gimana? Apakah suara gue sekarang jernih? Apakah ada keras-kerasnya? Apakah suara gue jelas? Kalian tulis di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling penting, yaitu adalah performa. Nah, laptop ini dia pakai prosesor AMD Ryzen 3 7320U dengan fabrikasi 6 nanometer yang ditemani AMD Radeon Graphics. Nah, waktu kita tes pakai Geekbench, hasilnya adalah dia dapat angka 1292 untuk single core dan juga 4243 untuk multi core. Jadi bisa dibilang ini adalah laptop dengan chipset AMD seri 7000 yang sangat affordable dan performanya cukup bagus. Nanti kita bakal tes gimana hasilnya untuk ngegame ya. Nah, untuk unit review yang kita dapat kali ini, dia pakai RAM 8GB LPDDR5. Cuman anehnya dia pakai konfigurasi dual channel 64 bit. Padahal kalau normalnya itu harusnya udah 128 bit. Cuman untungnya hal itu udah gak gitu kerasa sih karena dia udah pakai LPDDR5. Ngomongin soal storage, dia pakai SSD 256GB NVMe PCIe Gen 4 yang memang udah gak bisa diutak-atik lagi sih. Cuman untungnya dia nyediain storage dengan ukuran lainnya sih, yaitu ukuran 512GB. Kalau memang dirasa 256 tuh terlalu kecil ya. Dan ngomongin soal kecepatan baca tulisnya emang nggak bisa dibilang spesial sih, karena ya cukup aja. Standar lah untuk dipakai untuk ya transfer file yang normal. Karena emang perlu diingat, ini adalah laptop dengan harga yang sangat affordable.
Jadi memang nggak bisa muluk-muluk sih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu adalah pengetesan gaming. Apakah laptop dengan harga yang tidak sampai 7 juta ini bisa mainin game? Kita ada coba 3 jenis game, yaitu game AAA, casual, dan juga game kompetitif. Dan sedikit catatan, semua game ini kita coba dalam kondisi laptop sedang di-charge. Sekarang kita coba dulu untuk pengetesan game AAA. Kali ini kita coba game Sekiro yang surprisingly masih playable loh, meskipun ya FPS-nya ada di 21 sampai 22 FPS aja. Dan emang sih ada banyak throttle di bagian scene action yang heboh banget. Jadi ya memang kalau mau main bisa, cuman mesti ekstra sabar. Untuk game casual kita coba main game Dead by Daylight yang masih dapat 30 FPS dan konsisten untungnya. Jadi masih sangat bisa diandalkan. Sangat nyaman untuk dimainkan dan bisa melakukan banyak aksi berbahaya melawan si killer yang ada di game tersebut. Kemudian kita juga main game e-sport pakai Valorant. Kalau yang ini sih lancar parah, karena bisa dapat 95 sampai 110 FPS. Dan sedikit catatan, ketiga game yang kita coba itu pakai settingan lowest alias settingan rata kiri. Jadi ya kurang lebih kayak gitu performanya. Jadi ya meskipun harganya nggak sampai 7 juta, ini bener-bener bisa dimainin untuk main game yang ringan, yang casual, thanks to AMD yang ngasih performa jempolan banget untuk laptop kelas entry level kayak gini. Jadi bisa dibilang ini laptop all-rounder sih untuk di kelasnya. Nah, gimana soal baterainya? Ini hal yang menarik sih, karena ya laptop VivoBook tuh salah satu laptop yang mengedepankan portabilitas dengan harga yang murah. Tapi untuk yang Go14 ini gimana? Selama pengujian kami tarik kesimpulan bahwa ini adalah laptop yang baterainya itu awet pakai banget. Dari segi pengetesan kita coba pakai laptop ini dengan kondisi full charge 42 Wh dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Itu untuk kita kerja casual ya, untuk ngetik segala macam, untuk browsing dan lain-lain. Dan baterainya itu masih sisa 20%. Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Masih sisa 20%. Ini tuh awet banget, men. Sangat ideal untuk buat kalian untuk pakai kerja sehari-hari. Nggak cuma kerja sih, buat kalian yang masih kuliah juga ini sangat proper banget baterainya. Nah, itu kan tadi jam 9 sampai jam 6 sekitar 8 jam ya. Asumsi kita sih ini laptop harusnya bisa tahan sekitar mungkin 10 sampai 12 jam ya kalau misalnya penggunaannya agak sedikit ringan. Jadi kalau misalnya buat kalian tipe orang yang kelupaan bawa charger keluar, ini ya laptop yang oke banget sih. Cuman ya pastikan aja untuk ngecas laptopnya sampai penuh ketika kalian berpergian kemana-mana. Nah, untuk kecepatan ngecasnya, Asus tuh ngeklaim dia bisa keisi 60% dalam waktu 49 menit aja. Cuma kalau misalnya kalian pengen ngecas sampai penuh, itu butuh waktu sekitar 2 jam aja, yang sebenarnya itu speed yang normal banget untuk sebuah laptop entry level. Jadi ya normal aja lah. Yang penting kan kondisi baterainya ketika kalian nggak ngecas. Awet banget dan gue suka banget. Oke, kesimpulannya gimana? Kalau menurut gue, Asus VivoBook Go14 ini merupakan laptop entry level yang all-rounder banget. Kita ngomong dari segi desain, dia desainnya cakep banget, elegan, kelihatan mahal banget, dan emang yang nggak norak. Kelihatannya mewah lah gitu untuk desainnya. Dari segi performa, dia juga performanya mentereng banget. Enak dipakai untuk kegiatan apapun, termasuk untuk nge-game ringan. Dan juga kameranya ini bagus banget. Webcamnya gue suka banget. Cakep. Dan salah satu yang paling penting yang gue belum mention sebelumnya adalah layanan after sales-nya yang keren banget. Kenapa? Karena dia pertama di cover oleh Asus Global Warranty selama 2 tahun. Yaitu garansi normal biasa lah ya dari Asus. Dan yang satu lagi nih yang menarik adalah Asus Perfect Warranty selama 1 tahun. Untuk yang terakhir ini tuh adalah garansi dari Asus yang dimana bakal nge-cover semua jenis kerusakan termasuk kelalaian user selama 1 tahun. Dan dia bakal nge-cover 80% biaya dari perbaikan. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka teledor dan yang serampangan banget, yang nggak bisa ngerawat laptop. Karena ketika laptop ini rusak, kalian cukup ngebayar 20% dari total perbaikannya aja. Jadi bener-bener oke banget untuk warranty yang terakhir itu. Ngomongin soal harga, kalian bisa bawa pulang laptop yang persis kayak gini, itu dengan harga 6,3 juta aja kembali 1000 alias 6.299.000. Beneran kan nggak nyampe 7 juta. Cuman kalau misalnya kalian pengen konfigurasi yang lebih tinggi, yaitu dengan storage 512, itu harganya beda tipis aja, yaitu 6,6 juta kembali 1000. Sedangkan kalau misalnya kalian pengen punya laptop ini tapi versi prosesor yang lebih bagus, yaitu Ryzen 5, itu juga ada. Itu dengan harga 9,6 juta alias 9.599.000. Sedangkan kalau misalnya kalian pengen beli laptop yang kurang lebih kayak gini, hampir persis kayak gini, tapi dengan kualitas layar yang lebih bagus, yaitu OLED yang kayak gue mention yang tadi, kalian bisa banget beli Asus VivoBook Go15 dengan harga yang memang sedikit lebih tinggi, yaitu 7,8 juta. Dia juga punya varian yang lebih tinggi yang storage-nya lebih gede, yaitu 512 dengan harga 8,1
juta. Jadi itu ya beberapa opsi sih kalau misalnya kalian oke dengan yang ini, punya budget yang kira-kira memang mepet banget dan pengen punya laptop yang all rounder yang bisa dipakai buat kerja di mana aja, buat kuliah terutama. Dengan harga yang sangat murah, ya ini menurut gue bisa direkomendasikan banget. Nah pertanyaannya, apakah ini laptop yang cocok buat kalian? Oke, segitu aja untuk video review gue kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kalau misalnya kalian pengen baca review tertulis di laptop ini, bisa cek di www.upstation.media. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Balik lagi ke studio men. Kayaknya kita nyobain laptop ini di tempat kemarin asik kali ya, di danau. Cukup untuk mengakomodir ini aja. Cukup untuk mengakomodir cukup untuk mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Cukup untuk wing gitu. Wing gitu. Ding ding gitu. Di toko online.